Desa Gondomait. Setiap tempat punya cerita, tapi tidak semua cerita ingin kau dengar. Di sebuah desa yang namanya saja membuat bulu kuduk berdiri, cerita ini bukan hanya sekadar cerita. Ada yang bilang, itu merupakan kutukan, dan mereka yang pernah tersesat di sana, membawa pulang lebih dari sekadar kenangan. Di mana perjalanan yang seharusnya biasa, membawa mereka ke tempat yang tak seharusnya. Ini adalah kisah dari sebuah thread Twitter yang ditulis oleh Simple Man. Demi menjaga privasi dan untuk kebaikan bersama, nama tokoh, tempat, dan beberapa detail telah disamarkan. Namun, apa yang akan Anda dengar tetap nyata dan mungkin lebih dekat dari yang Anda kira. Dan sekarang, izinkan saya membawa kalian ke awal mula cerita ini. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi Ketua Mapala periode tahun 2011 sampai 2012. Di Universitas T, yang merupakan salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak, terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama mapala mereka akan bergabung. Disinilah, Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi, tak ada satupun anggota yang sanggup, karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya. Meski bila harus seorang diri. Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka, dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alas T salah satu tempat untuk melatih stamina, karena medannya yang menanjak, dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana, persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Mulai dari izin untuk mendaki, sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik perjalanan 6 jam akan terasa singkat. Hari semakin petang, Mas Damar memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah akrab bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun penjaga yang terlihat. Padahal, biasanya selalu ada 1 atau 2 orang yang berjaga. Meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, jalur ini sering ramai pengunjung karena merupakan salah satu objek wisata yang terkenal. Menunggu. Itulah yang dilakukan Mas Damar. Karena bagaimanapun, laporan itu sangat penting, terutama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, 1 jam, 2 jam berlalu, dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik semakin gusar. Wes ngini ae lomar, tinggalen KTP gokene. Tulisan pesan bahwa kita sudah melaporkan, toh nggak onok sing ero, sampai kapan petugasnya nggak onok kan? Yang artinya, sudah, begini saja Mar, tinggalkan KTP di sini. Tulis pesan bahwa kita sudah melampirkan. Lagian kita nggak tahu kapan petugasnya ada. Bimbang, itulah yang dirasakan Mas Damar. Bukan sekali atau 2 kali perasaan seperti ini muncul, tetapi ada satu hal yang selalu ia ingat.
keputusan yang diambil dalam kebimbangan seringkali membawa petaka di langkah berikutnya. Namun, Erik juga benar, tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Akhirnya, mereka nekat. Mas Damar dan Mas Erik melangkahkan kaki masuk ke dalam hutan, bersiap menghadapi penghuni yang sudah menanti kehadiran mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya, jalanan belum segelap itu. Apalagi jalur ini tidak terlalu jauh dari pos pertama. Namun, malam itu terasa berbeda. Jalur tersebut jauh lebih gelap dari biasanya. Yang lebih aneh, tidak terdengar suara binatang malam sedikit pun di sekitarnya. Medannya memang menanjak, seperti sebuah bukit setapak yang semakin tinggi jika ditelusuri. Meski begitu, jalur ini masih bisa ditempuh dengan santai. Disinilah semuanya dimulai, dan Eriklah yang pertama kali memulai. Jare nembah kudam. Enek nggak onok suoro. Biasa ne onok memedi. Artinya, kalau kata mbahku, kalau nggak ada suara, biasanya ada hantu. Hus, dijogo lambene, gak apik ngomong ngono. Hus, dijaga mulutnya, tidak baik ngomong begitu, kata Damar. Ada sesuatu yang membuat Damar merasa gelisah sejak tadi. Saat ia berjalan di belakang Erik, seharusnya tidak ada siapapun lagi di belakangnya. Namun, bulu kuduknya terus berdiri. Seakan ada yang mengawasi. Bukan pertama kalinya Damar merasakan hal seperti ini. Selama ia mendaki gunung dan menjelajah hutan, bulu kuduk meremang atau sensasi aneh di leher sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Namun, kali ini terasa berbeda, lebih mencekam, lebih mengintimidasi. Anehnya, Erik seolah tak merasakan apa-apa. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Damar. Sampai, ia akhirnya mendengar suara lain, yang menyebabkan Damar tiba-tiba berhenti. Dan, disusul Erik. Rik, Panggilnya. Erik pun mendekat. Sorot matanya tajam, mengarah pada Damar yang terlihat sibuk melayangkan pandangan ke sekeliling. Opo? Apa? Piti, Pitik? Ayam? Kata Erik, mengulangi. krungu ora, ono suara piti. Dengar tidak? Ada suara ayam. Erik terdiam, berusaha mendengarkan dengan seksama, seperti yang dilakukan Damar. Namun, Erik meyakinkan dirinya bahwa tidak ada suara apapun, selain angin yang berhembus di antara sela-sela dedaunan. Mereka pun berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang sepatutnya tidak diucapkan atau didengar, dan salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam di tempat seperti ini dianggap sebagai pertanda sial bagi siapa saja yang mendengarnya. Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kata itu tak terucap, keduanya saling memahami apa yang ada di benak masing-masing. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah suara ayam yang didengar Damar, tapi tidak didengar oleh Erik. Hal itu menegaskan sesuatu yang sulit dijelaskan, yang berarti bahwa salah satu dari mereka sudah menjadi incaran sejak tadi. Degup jantung dan suara napas terengah-engah menandakan bahwa mereka telah berjalan jauh, sehingga mereka mulai berpikir bahwa keadaan sudah aman. Namun tiba-tiba, Erik kemudian mengatakan sesuatu. Jancuk, ambu sembujo. Sialan, bau bunga semboja.
sehingga mereka bertukar tatap. Tidak ada yang lebih memahami Erik seperti Damar. Umpatan atau kata-kata kasar yang sering dilontarkan Erik biasanya berfungsi untuk menegaskan perasaan ketakutannya. Dan itu adalah cara Erik mengekspresikannya. Namun, terkadang Damar merasa bahwa hal itu justru bisa mendatangkan efek yang sebaliknya. Kadang, dunia mereka menangkap pesan yang berbeda. Dan benar saja, suara ayam dan harum bunga yang semerbak membawa mereka pada munculnya sosok di balik semak belukar. Erik adalah orang pertama yang menyadari keberadaan itu. Namun, rasa penasarannya semakin memuncak ketika ia terpikir untuk memanggil Damar, yang sebelumnya meminta izin untuk buang air kecil. Erik pun mengintip sosok asing itu. Sosok itu tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon yang rindang, diam tanpa bergerak. Tubuhnya dibalut kain putih sederhana, kontras mencolok dengan gelapnya hutan di sekitarnya. Erik terus memandanginya. Tatapan matanya terpaku pada kepala sosok itu yang sejak tadi bergerak perlahan, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Butuh beberapa saat bagi Erik untuk memahami. Gerakan kepalanya yang tergedek ternyata bukan tanpa alasan. Ternyata, tepat di lehernya, bagian itu sedang berjuang menahan berat kepalanya. Bayangkan, apa jadinya jika lehernya sampai patah? Saat itu, Erik menyadari bahwa sedari tadi, ia telah melihat sosok kuntilanak. Makhluk menyeramkan yang sering ia dengar kisahnya dari orang-orang tentang keberadaannya di hutan. Umumnya, sering terdengar kabar bahwa penghuni, atau lebih kasarnya, penunggu di dalam hutan, adalah arwah korban kecelakaan, atau bencana yang tidak biasa. Kini, setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya menyadari bahwa semua itu benar-benar nyata. Damar telah kembali, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesuai rencana, mereka seharusnya sudah mencapai setengah dari jalur pendakian. Menurut perkiraan Damar, jika dilihat dari durasi waktu yang telah mereka tempuh, jarak menuju titik lokasi tidak jauh lagi. Namun semenjak itu, Erik lebih sering diam, sehingga membuat Damar penasaran. Asap rokok perlahan mengepul, seolah mencoba mencairkan suasana. Namun, Erik tetap memilih bungkam. Sesekali, matanya melirik ke belakang. Meskipun dia tahu, tak ada siapa-siapa di sana selain Damar. Ono porik, Ada apa, Rik? Gak ono. Gak ada. Damar tahu, Erik sedang berbohong. Baru ketika mereka tiba di tanah lapang, tanda bahwa pos kedua yang juga digunakan sebagai tempat penangkaran satwa sudah dekat, Erik akhirnya membuka suara. Ono kuntilanak Dam.